Jadi pasti harus naik kelas dong, supaya kamu banyak belajar. Di TK, aku juga belajar banyak kok. Tapi aku takut masuk SD. Aku melihat tumpukan buku. Aku melihat kumpulan kertas. Banyak kata belum ku kenal. Jumlah angka belum ku tahu. Dari video ini coba kita tuliskan apa yang diceritakan dalam adegan tersebut. Boleh Bapak Ibu tuliskan dengan apa yang kita nonton tadi, opini kita ya. Terus yang kedua, apa miskonsep yang terlihat dalam adegan tersebut. Dan yang ketiga, apa pesan yang dapat diambil dari adegan tersebut. Silakan coba. Kasih lihat tadi soalnya ya soal besar kalau kecil. Coba kasih satu. Kalau ada yang sudah boleh kita saling sharing. Bisa saling sharing. Bisa? Boleh. Boleh berdiri Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Tutor sebagai KS SD 4 Andolo. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru kelas 1 2 yang sempat diundang. Tadi sudah diputar video, yaitu video pembelajaran tentang transisi PAUD ke SD. Yang pertama, persiapan untuk masuk SD. Kalau dulu memang kita sering bertanya-tanya bagaimana itu mau masuk SD.
Nah, terus yang selanjutnya, dulu itu usianya lebih dari 6 tahun, bahkan ada yang 10 tahun dulu, karena bagaimana posisinya kalau di kebun. Nah, sekarang baru 5 tahun dia sudah memasukkan anaknya di SD. Ternyata bermasalah di Dapodik. Kemudian yang kesannya masuk SD dulu sampai sekarang ada perasaan anak tersebut bahwa papa mama kalau sama SD pas dicubit atau dipukul. Ya, tapi alhamdulillah sekarang sudah jarang ya. Nah, karena kita wanti-wanti untuk sekarang, apalagi sekarang ada HAM. Nah, nanti kita masuk ranah hukum. Memang sudah ada sekarang undang-undang perlindungan guru dari Menkumham, tetapi kita harus juga istilahnya hati-hati untuk sekarang. Jadi saya sarankan pada teman-teman, jadi syukur alhamdulillah ada pelatihan yang ini hari untuk menambah kita punya wawasan bagaimana. Jangan kita pakai trik-trik dulu. Alhamdulillah kita pakai saja yang sedang-sedang saja. Saya kira itu saja tapi memasukkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari ibunya silakan. Ayo. Boleh? Silakan. Coba. Ada? Ayo dong, yang lain. Coba. Silakan. Nggak usah tegang. Maksud saya tahu kita relax. Lihat video tadi sesuai opini kita, sesuai apa yang kita lihat, apa yang kita dengar dari keluh kesahnya Ines tadi, ketakutannya dia ketika dia mau masuk SD, bagaimana, apakah sama dari pembelajarannya di TK yang dia terima ketika masuk di SD, apa sama seperti begitu, itu ketakutannya. Jadi kita sharing, saya juga baru belajar sama seperti ibu, kita sharing ya, apa yang saya dapat, apa yang kita lihat, kita sama-sama. Silakan, ada yang lain? Ayo, tidak apa-apa, silakan. Di samping dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya menyampaikan kalau dulu waktu masih zaman saya itu bahkan ada yang anak SD masih umur 5 tahun, 4 tahun mereka sudah masuk SD. Bahkan anak perkembangan otaknya itu sebenarnya masih belum mampu ya masuk di SD. Karena di SD itu yang kita ketahui sekarang ini harus bisa membaca, menulis, Berhitung. Dan di zaman kurikulum merdeka ini sebenarnya anak SD itu masih harus untuk bermain sambil belajar. Kita ketahui di kota-kota besar itu mereka masih bermain sambil belajar. Tetapi kalau untuk di desa mereka dituntut untuk bisa menulis, membaca. Oke. Terima kasih. Iya. Betul sekali ya kalau itu bisa. Tapi nanti apakah itu bisa kita lakukan untuk sekarang? Nanti di berikutnya kita lihat ya. Jadi ya, masih ada yang lain? Tidak. Oke, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin menjawab pertanyaan A. Apa yang diceritakan dalam adegan tersebut? Menurut saya, ini ceritanya tentang siswa yang takut masuk SD karena melihat kakaknya terlalu banyak pekerjaan, banyak tugas rumah, sehingga kakaknya ini tidak ada waktu lagi untuk bermain. Jadi adiknya ini merasa tidak mau masuk SD, lebih baik di TK terus. Yang untuk B,
tersebut. Menurut saya, miskonsepsi ini, anak ini takut terlalu banyak belajar. Nanti takutnya tidak bisa bermain lagi. Itu menurut saya. Adapun pesan yang dapat diambil dalam adegan tersebut, sebaiknya dalam anak SD ini harusnya masih perlu diperbanyak bermain dibanding dengan materi-materi yang akan diajarkan untuk anak kelas 1. Sekian, terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Ibu. Masih ada yang lain? Enggak. Kalau begitu kita lihat ya, kita bedah hasil video tersebut. Coba next. Oke, lagi terus. Nah, lihat. Ini ya penjelasan dari miskonsepsi adegan 1 tadi. Apa yang diceritakan dalam adegan tersebut? Yaitu seorang anak bernama Ines memiliki pengalaman belajar sambil bermain yang menyenangkan di PAUD. Terus, namun ketika akan masuk SD, Ines merasa ketakutan karena mengamati ruangan kakaknya yang merupakan seorang siswa SD itu penuh dengan tumpukan PR dari sekolahnya. Jadi dia ada merasa takut. Jangan sampai, wah kalau saya masuk nanti bisa-bisa pekerjaan saya tidak bisa lagi bermain, harus belajar, harus seperti begitu. Itu yang dia takutkan ya. Terus yang kedua, apa miskonsepsi yang terlihat dari dalam adegan tersebut? Bagi anak usia dini, ini miskonsepsi, ini maksudnya miskonsepsi, maksudnya konsep yang salah yang kita terima ya. Jadi bagaimana cara opini kita, konsep kita yang salah kita harus benarkan. Jangan yang salah itu yang kita jadikan patokan dalam proses belajar kita nanti ke depannya. Bagi anak usia dini, dalam hal ini Ines contoh yang tadi ya, pembelajaran yang menyenangkan hanya ada di PAUD. Sementara pembelajaran di SD kelas awal dianggap sangat menakutkan karena proses pembelajaran yang belum berpihak kepada anak. Jadi kita hilangkan itu, kita harus hilangkan miskonsepsi semacam ini. Tidak boleh anak-anak dari TK masuk ke SD itu kita bebankan dengan pembelajaran yang mereka takuti ya. Mereka masuk harus bisa membaca, berhitung, tidak boleh seperti begitu ya. Terus pesan yang ketiga adalah yang bisa kita ambil dari adegan tersebut, masih terdapat miskonsepsi bahwa pembelajaran di PAUD dan SD kelas awal sangat berbeda. Tidak ada transisi yang menyenangkan untuk anak dari PAUD ke SD kelas awal. Ya, ini adalah pesan yang terlihat bahwa ada perbedaan antara PAUD ke SD. Padahal yang kenyataannya yang sebenarnya yang akan kita lakukan tidak boleh ada perbedaan ya. Oke, next lanjut. Ya, video lagi. Nah, kita lihat yang video berikutnya lagi ya.